Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, tolong meja-mejanya itu dirapikan dan sampah yang ada di lantai-lantai itu tolong dibersihkan dan dibuang ke tong sampah. Sudah, Pak. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, tolong ketua kelas pimpin doa. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, sebaiknya kita bersama-sama baca doa. Dimulai. Doa selesai. Baik, anak-anak siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Baik, baguslah kalau hadir semua. Sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini tentang peran tokoh nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan di Indonesia, kalian masih ingat materi kita minggu lalu itu tentang masa proklamasi kemerdekaan di Indonesia? Coba tolong saudari Alin jelaskan. Baiklah, proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia itu pada tanggal 17 Agustus 1945 mempunyai makna yang sangat penting bagi bangsa dan bangsa Indonesia, yaitu perlawanan terhadap penjajah Barat sebelum tahun 1948, perjuangan dengan menggunakan organisasi, perjuangan dengan melahirkan rasa nasionalisme. Oke, baik, terima kasih Alin. Bapak sangat senang sekali karena kalian berarti masih mengingat materi kita pada minggu lalu yang sudah kita pelajari. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang para tokoh nasionalis dalam memperjuangkan kemerdekaan di Indonesia. Nah, bisa dilihat ini adalah gambar tokoh, salah satu gambar tokoh nasionalis. Nah, coba lihat siapa nama tokoh yang ada di PPT ini. Muhammad Yamin. Oke, baik, benar sekali. Ini adalah Profesor Muhammad Yamin dan ini ada Dr. Rachima Suryadiningrat. Nah, ini riwayat hidup dari Muhammad Yamin. Profesor Muhammad Yamin, sarjana hukum ini lahir di Talawi, Sawalanto, Sumatera Barat pada tanggal 24 Agustus tahun 1903 dan dia meninggal pada umur 59 tahun. Muhammad Yamin ini adalah sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Ia merupakan putra dari pasangan Usman Baginah Khatib dan Siti Saadah yang masing-masing berasal dari Sawalunto dan Padang Panjang. Nah, Muhammad Yamin ini melakukan pendidikan yang pertama, pendidikan dasar di Hollands Indonesian School atau HIS Palembang, yang kedua di Algernon Gilbert School atau AMS di Yogyakarta, yang ketiga di Edinburgh School de Batavia, yaitu sekolah tinggi hukum di Jakarta, dan yang keempat ini dia juga berhasil memperoleh gelar Master in Britain atau sarjana hukum pada tahun 1932. Coba saudari Dea, tolong jelaskan apa saja peran dari Muhammad Yamin ini dalam memperjuangkan kemerdekaan di Indonesia. Yang pertama, organisasi Jom Sumatera Bond. Yang kedua, menyusun Ikrar Sumpah Pemuda dibaca pada Kongres Pemuda II. Yang ketiga yaitu pada tahun 1932 sampai 1942 bekerja dalam bidang hukum di Jakarta dan ikut anggota Partindo. Yang terakhir, setelah Partindo bubar, Muhammad Yamin beserta Gandhi dan Amir Syafruddin mendirikan Gerindo. Baik, benar sekali. Muhammad Yamin ini berperan sangat penting bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, ini adalah salah satu pendiri dari organisasi Jom Sumatera Bond. Dia juga menyusun Ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda II. Dan pada tahun 1932, Muhammad Yamin ini bekerja dalam bidang hukum di Jakarta dan ikut anggota Partindo. Dan selanjutnya, setelah Partindo ini bubar, Muhammad Yamin ini beserta dengan Ahmad Yani dan Amir Syafruddin ini mendirikan Partai Gerindo. Nah, ini adalah peran dari Muhammad Yamin pada masa pendudukan Jepang. Nah, pada masa Jepang ini Muhammad Yamin berperan dalam menentukan putra, dan Muhammad Yamin ini menjadi anggota salah satu dari BPUPKI, dan Muhammad Yamin ini menyarankan hak asasi agar dimasukkannya dalam konstitusi negara. Dan dia juga menyarankan bahwa wilayah Indonesia setelah kemerdekaan meliputi Sarawak, Sabah, Semenanjung, Malaya,
Timur, Portugis, serta seluruh wilayah Hindia Belanda dan sangat disokong oleh Soekarno-Hatta. Nah, dan ini adalah peran dari Muhammad Yamin pada masa kemerdekaan. Nah, pada masa kemerdekaan ini Muhammad Yamin ini menjadi anggota DPR pada tahun 1950. Dia juga menjadi Menteri Kehakiman pada tahun 1951 sampai dengan 1952. Dan yang ketiga ini, Muhammad Yamin ini menjadi Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1953 sampai dengan 1955. Muhammad Yamin ini juga menjadi Menteri Urusan Sosial dan Budaya. Dan selanjutnya ini Muhammad Yamin menjadi Ketua Dewan Perancang Nasional pada tahun 1962 dan menjadi Ketua Badan Pengawas IKBN pada tahun 1961 sampai dengan 1962. Dan yang terakhir, Muhammad Yamin ini berperan pada masa kemerdekaan ini menjadi Menteri Penerangan pada tahun 1962 sampai dengan 1963. Yang Bapak jelaskan tadi sebelum Bapak lanjutkan, coba Saudari Betika jelaskan apa peran dari Muhammad Yamin pada masa kepemimpinan Jepang. Yang pertama yaitu sebagai putra, yang kedua anggota BPU DKI, yang ketiga menyarankan hak asasi agar dimasukkan dalam konstitusi negara, yang keempat dia juga menyarankan luas wilayah Indonesia setelah kemerdekaan meliputi Sarawak, Sabah, Semenanjung, Malaya, Timur, Portugis serta seluruh wilayah Hindia Belanda dan sangat disokong oleh Soekarno. Oke, baik, terima kasih kepada dia. Berarti kalian menyimak apa yang Bapak sampaikan tadi. Oke, selanjutnya ini tokoh dari nasionalis yang ada tahun ini yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, Dr. Rajiman Widyodiningrat ini lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 April 1879. Dia ini meninggal di Ngawi, Jawa Timur pada 20 September 1952 pada usia 73 tahun. Dan di usia 20 tahun ini dia mendapat gelar doktor. Nah, di usia 24 dia mendapat gelar Master of Art, dan selain itu juga Rajiman Widyodiningrat ini juga pernah belajar di Belanda, Prancis dan di Amerika. Peran dari Rajiman Widyodiningrat. Rajiman Widyodiningrat ini juga berperan dalam kemerdekaan di Indonesia ini. Salah satunya Rajiman Widyodiningrat ini salah satu pendiri dari Budi Utomo dan menjadi ketua Budi Utomo pada tahun 1914 sampai dengan 1915. Dan Rajiman Widyodiningrat ini aktif dalam BPUPKI. Salah satu ikut ke Saigon dalam Vietnam. Dan Rajiman Widyodiningrat ini pada masa setelah kemerdekaan pernah menjadi anggota DPA, KNP dan pemimpin sidang pertama DPR setelah kembali Indonesia dari RIS menjadi negara kesatuan. Nah, coba disimpulkan dari yang Bapak jelaskan tadi, siapa saja tokoh nasionalis dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia yang kita bahas pada hari ini. Coba, dia. Ada dua Pak, yang pertama ialah Muhammad Yamin, yang kedua itu ada Rajiman Widyodiningrat. Oke, benar sekali. Peran dari yaitu tokoh nasionalisme yang perjuangan Indonesia ini ada dua. Yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Rajiman Widyodiningrat. Baik, untuk evaluasi pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan memberikan tugas terkait tentang tokoh-tokoh nasionalisme atau tokoh nasionalis lain dua yang kita bahas di sini. Nah, coba kalian tulis di kertas lembar siapa saja tokoh nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan tuliskan perannya. Nanti dikumpul di meja Bapak jika selesai. Baik Pak. Jika selesai silakan dikumpul. Baik Pak. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang masa praksara di Indonesia, dan Bapak akan memberikan PR. Tolong kalian hitung tentang masa praksara di Indonesia. Nanti di pertemuan selanjutnya dikumpulkan, nanti Bapak cek. Baik Pak. Baik, sepertinya itu saja pembelajaran